diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens, makhluk yang berpikir. Pembentukan jasmani merupakan cara hidup orang Greek. Spartan mengandung arti keras, berani, dan disiplin. Tahun 476 Masehi yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Kata Renaissance yang artinya terlahir kembali maksudnya ialah kelahiran kembali atau hidupnya kembali keadaan Greek dan Romawi. Buahkan Asia dalam abad 18 dan ditandai oleh mulainya zaman asas pendidikan modern. Sifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di awal video tadi sudah ditampilkan judul mengenai sejarah pendidikan jasmani. Nah, supaya kalian lebih memahami dan mengerti tentang pendidikan jasmani, simak video ini sampai akhir. Sejarah merupakan kajian sistematik dari masa lampau. Dengan pengetahuan masa lalu, bagaimana ia membentuk masa kini, keadaan sekarang dapat lebih dipahami. Karena pemahaman yang baik akan datang, mampu menduga apa yang mungkin terjadi, bahkan turut membentuk masa yang akan datang dan ikut menciptakan masa depan. Sejarah pendidikan jasmani dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama zaman primitif, yang kedua zaman kuno, yang ketiga zaman Greek, yang keempat zaman Romawi, yang kelima zaman abad gelap, yang keenam zaman abad pertengahan, yang ketujuh zaman feodalisme dan ksatria, yang kedelapan zaman Renaissance atau kelahiran kembali, 9 zaman pendidikan jasmani modern di Eropa, dan yang terakhir yang ke-10 zaman nasionalisme. Yang pertama, zaman primitif. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens, makhluk yang berpikir. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi. Pertama, bermain merupakan bagian dan seluruh aktivitas yang didorong oleh kegembiraan dan kesenangan spontan, sebagai kebalikan dan usaha memenuhi kebutuhan hidup dan perjuangan mempertahankan hidup. Kedua adalah latihan persiapan bagi remaja menjelang kedewasaannya, karena bentuk permainan diambil dari aktivitas hidup dan diakui sebagai cara meningkatkan ketangkasan, kekuatan, dan kecepatan, serta kemampuan lainnya yang diperlukan untuk terus dapat mempertahankan hidup. Kedua adalah zaman kuno. Dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih hidup adalah Cina dan India. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Zaman dinasti Zhou adalah awal dari budaya Cina, karena pada zaman inilah mulai adanya hukum kebiasaan. Pendidikan jasmani digambarkan dengan seni menembak, sepak bola, tari. Beberapa abad setelah dinasti Zhou, kegiatan masih terus berlanjut dengan permainan polo, layang dan layang-layang. Abad pertengahan di Eropa, ketangkasan, bela diri seperti tinju, gulat dan anggar sangat-sangat digemari. Ketiga, zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaannya. Perlu dicatat bahwa Greek merupakan negara-negara kota yang masing-masing berbeda dalam filsafat dan pola budayanya. Pembentukan jasmani merupakan cara hidup orang Greek. Spartan mengandung arti keras, berani, dan disiplin. Hidup menjuang dan tumbuh kegemukan adalah kejahatan terhadap bangsa yang dapat dihukum. Latihan bagi anak laki-laki dilakukan oleh negara
dan dimulai sejak usia 6 tahun. Hidup terpisah dari ikatan keluarga. Wanita memegang peran tersendiri dalam kehidupan orang seperti dan harus melatih dirinya hingga terkuat sampai ke Olimpiade untuk menghormati dewa Zeus. Zaman Romawi. Untuk orang Romawi, perkembangan fisik adalah masalah praktis dengan pengaturan tertentu didasarkan oleh motif kemiliteran. Orang Romawi adalah orang yang terbaik untuk sebagai prajurit, sebagai insinyur, sebagai pejabat penguasa, tetapi adalah orang terburuk sebagai penonton. Tak berperasaan dan kasar dalam hiburan-hiburan yang diselenggarakan kekaisaran dalam abad-abad terakhir. Lomba Kairot dan berkelahiran gladiator. Pertandingan tersebut ditandai oleh kekejaman, kekerasan, dan kekurangan. Stadion yang digunakan adalah Stadion Circus Maximus di Roma dengan kapasitas 200 orang penonton. Hal lain yang berkaitan dengan penjas adalah tema pemandian umum. Di Roma tersendiri terdapat ratusan tema dan sebagian terbuka untuk umum. Tema adalah pusat pelatihan, rekreasi, sosialisasi, dan juga untuk seni dan tempat belajar. Zaman abad gelap. Romawi runtuh pada tahun 476 Masehi yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Memulai datangnya abad-abad gelap, keadaan semakin kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barbar menguasai seluruh Romawi. Sonar lampu kebudayaan gereja dan kekaisaran Romawi terhenti. Pada saat kejadian Romawi, moral dan fisik para penduduk menjadi sangat lemah. Perlu lebih dari 1000 tahun untuk membangun kembali budaya bangsa yang kaum barbar taklukkan. Sebagai positif yang bisa diambil dari kaum barbar adalah fisik dan moral mereka yang kuat dan menyebar ke seluruh pelosok Romawi hingga menutupi kelemahan orang-orang Romawi. Meskipun demikian, kaum barbar yang melumpuhkan mulai membangun kembali kebudayaan Eropa dengan unsur-unsur Romawi Greek. Abad Pertengahan. Pada saat keruntuhan Kaisaran Romawi, gereja melihat kesempatan baik untuk memberikan apa yang dibutuhkan rakyat Romawi. Filsafat Kristen pada mulanya
sangat mementingkan Romawi. Secara tidak langsung, sebenarnya budaya Greek maupun budaya Romawi mempengaruhi hingga menimbulkan asketikisme. Asketikisme adalah ajaran yang mengagungkan jiwa dengan mengabaikan dunia nyata. Karena tujuan akhir adalah hidup setelah mati, maka hidup sepenuhnya ditunjukkan untuk itu. Latihan jasmani sama sekali tidak dapat pada budaya abad ini. Sementara sekarang ini tidak ada lagi filsafat demikian, sisanya masih terdapat sebagai warisan. Zaman feodalisme dan ksatria. Feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang muncul setelah jauhnya Romawi. Anak muda sosial tinggi hanya bisa menjadi pejabat gereja atau menjadi ksatria, karena pada saat itu gereja membutuhkan pejabat yang taat beragama dan intelek dan bidang pekerja ksatria. Masyarakat latihan militer dan fisik secara khusus. Latihan ksatria berlangsung selama bertahun-tahun. Latihan bukan hanya terfokus pada fisik dan militer, tetapi juga semacam pendidikan sosial yang dirancang untuk hidup dan lingkungan istana. Zaman Renesan atau kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai 17. Kata Renesan yang artinya terlahir kembali maksudnya ialah kelahiran kembali atau hidupnya kembali keadaan Greek dan Romawi. Pendidikan diberikan terutama untuk anak-anak laki-laki, kaum ningrat dan hanya di sekolah-sekolah yang paling maju. Diberikan pendidikan jasmani sebagai bagian dari kurikulum. Nomor 9. Zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedang feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsung berabad-abad. Dengan dipakainya mesin sebagai alat perang, ketangkasan satria tidak berarti lagi. Perang keagamaan terhenti dan akhirnya kekuasaan sipil dari gereja berakhir. Nomor 10. Zaman nasionalisme. Periode nasionalisme membuahkan hasil dalam abad 18 dan ditandai oleh mulainya zaman asas pendidikan modern. Sifat-sifat yang ingin ia kembangkan dan kualitas jasmani yang diperlukan untuk itu adalah kesehatan jasmani, kegembiraan, ketangguhan tubuh, kejantanan, kekuatan dan ketangkasan, keberanian dan kesadaran, kesenangan bergerak, aktivitas rohani, ketajaman indera, kekuatan berpikir, keseimbangan bentuk tubuh, kebersihan hati.
Sekian video penjelasan tentang sejarah pendidikan jasmani dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kesalahan dalam video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.